Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Joko Santoso SPDMM selaku Kepala Sekolah SMP Negeri 42 Semarang. Yang kami hormati Bapak Ibu Guru beserta Pendidik SMP Negeri 42 Semarang yang berbahagia. Pertama-tama mari kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana pada siang hari ini kita diberikan kesempatan sehat dan waktu untuk bisa berkumpul bersama dalam acara praktik baik disiplin positif menciptakan iklim sekolah yang aman. Selanjutnya sholawat serta salam mudah-mudahan tetap disanjungkan kepada Nabi Muhammad SAW. Mudah-mudahan kalau kita semua diakui sebagai umat beliau yang mendapatkan syafaat beliau dunia akhirat. Amin amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu guru yang berbahagia, mari kita awali acara pada siang hari ini dengan membaca bismillah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Selanjutnya yaitu pemaparan tentang materi disiplin positif menciptakan iklim sekolah yang aman yang akan disampaikan oleh Bapak Amin Wibowo SPD MPD. Kepada beliau kami persilakan. Baik, Bapak Ibu sekalian, sebelum kita masuk pada materi, kami ingin memastikan Bapak Ibu sekalian hadir semuanya di sini. Kita melakukan relaksasi Bapak Ibu sekalian. Kita melakukan sedikit sleeping dengan menggunakan sistem stop. Stop itu berarti stop berhenti, menghentikan aktivitas, fokus, konsentrasi, kemudian take breath, kita ambil nafas bareng-bareng nanti, latihan ambil nafas, baru nanti observation, kita observasi, hadir sepenuhnya, mendengarkan dengan sadar, melihat dengan sadar, mindfulness for listening, atau mendengarkan dengan penuh kesadaran, dan mindfulness for seeing. Kemudian terakhir setelah kita mengamati, kita nanti akan proceed itu melanjutkan ya. Baik Bapak Ibu sekalian, mari kita ambil nafas, tarik nafas yang panjang, 1, 2, hembuskan. Sekali lagi Bapak Ibu sekalian, ambil nafas, tarik nafas, hembuskan Bapak Ibu sekalian. Baik Bapak Ibu sekalian, mohon bantuannya untuk mengamati. Kita mengamati benda yang ada di depan Bapak Ibu sekalian dari apa yang kira-kira bermakna Bapak Ibu. Kita akan mengobservasi benda yang ada di sekitar Bapak Ibu sekalian, kemudian pikirkan apa makna benda itu Bapak Ibu. Baik, sudah menemukan enggaknya ya? Ini sudah menemukan benda apa yang bermakna Bapak Ibu? Apa maknanya itu? Baik, terima kasih Buni. Makna HP buat dunia adalah alat komunikasi. Bu Tuti, ada nggak benda yang bermakna seperti itu? Kipas angin. Apa maknanya kipas angin buat Bu Tuti? Apalagi aslinya mati Bu ya. Terima kasih Bu Tuti. Itulah Bapak Ibu sekalian contoh mindfulness worship atau bagaimana kita membuat anak sadar kita ketika sudah pelajaran itu ada waktu itu mengingatkan secara emosional bahwa anak itu sudah siap hadir secara utuh. Kita mau kasih mungkin dengan Pak David. Coba Pak David, saya mengingat sesuatu ini. Kemudian Pak David coba rayu saya bagaimana merayu supaya saya bisa membuka pegangan tangan ini. Bisa tak kira-kira? Caranya gimana? Dengan ucapan baru, tidak boleh direbut dengan fisik. Nah. Terima kasih. Minta tolong untuk dibuka. Kayaknya itu ada sesuatu di tangan saya. Kok tidak ada sesuatu?
Coba tapi dibuka dulu, itu benar ada. Tadi saya melihatnya sekarang. Tapi benar saya melihat tadi, jadi kayak ada hitam-hitam seperti kain cicak atau apa, coba dibuka dulu. Saya nggak yakin Benar, coba bisa dibuka lah. Coba kita tahu, karena itu sudah lama itu. Coba, tadi saya lihat itu kayaknya kayak ada hitam-hitam itu di daerah tengah sini. Coba. dua-duanya itu salah satu mas. Kayaknya itu satu, tapi dengan waktu tepuk tangan itu nanti dua-duanya. Kayaknya tidak mungkin loh. Jadi mohon maaf saya nggak bisa buka gitu. Iya. Bagaimana kalau panjenengan buka nanti saya kasih uang? Berapa mas? Ya, 10.000 lah. Ya 10.000 untuk satu genggaman. Jadi kalau dua 20.000. Bagaimana? Masih kurang. Mungkin Bapak Ibu ada yang mau nambahin lagi ini 50.000. Oke lah, saya menyerahkan dulu. Terima kasih mas. Kita beri aplaus yang mulia untuk mas. Bapak sekalian, ini tadi praktik teori kontrol. Jadi mengapa tangan itu, genggaman tangan itu tidak dibuka dan dia ditutup, itu tergantung orangnya. Yang mengontrol diri kita ya diri kita masing-masing terhadap situasi apapun. Jadi mau dilepas atau tidak itu tergantung kita. Motivasi intensif itu, maka tadi Pak David ketika menyuruh saya logis apa tidak? Kalau itu tidak logis dan tidak, itu terjadi pada anak-anak kita juga. Mereka melakukan satu tindakan, itu ada motif. Nah, motif itu atau tujuan itu nanti akan kita bagi bersama-sama. Ketika anak melakukan sesuatu, baik itu baik atau jelek, itu ada motivasi. Nah, kita semua Bapak Ibu sekalian berharap sebagai pendidik, seperti filosofi Ki Ageng Dirgantara, engaso sukuoto, maju manungkaso, tutulihan daya. Yang di tengah ya, maju manungkaso, di tengah itu menuntun, ngomong, among, keinginan, karsa itu ternyata keinginan. Betul bagus ya, karsa itu keinginan. Keinginan anak itu macam-macam Bapak sekalian. Nah, kita itu menuntun, menemukan dan mengarahkan anak itu mencapai tujuan keinginan. Nah, apa kaitannya dengan disiplin positif? Nanti kita akan belajar bersama-sama pada sekarang. Ini banyak di sini ada guru penggerak mungkin ada yang sudah biasa mendengar ini. Kita merefresh lagi, Ibu sekalian. Ini aksi nyata modul 1.4 disiplin positif. Penyebaran pemahaman dan penerapan rekan-rekan guru di SMP Negeri 42 Semarang. Bapak Ibu sekalian, mohon izin ini. Kemarin saya membuat sedikit survei dengan judul survei iklim sekolah yang aman dan aman. Kemudian saya mencari 3 indikator, yaitu perundungan, pelecehan seksual, dan intoleransi. Hasilnya Bapak Ibu sekalian, ini beberapa kelas 1, 2, 3, 4, 5 kelas dari 6 kelas. Kalau kayak salah satu ini di perundungan. Apakah kamu pernah merasa harta benda milikmu dirusak atau diambil tanpa izin oleh teman kelas? Ini yang mengatakan tidak pernah, sangat tidak pernah, 62%. Berarti positif Bapak. Kemudian apakah kamu pernah merasa terancam atau dikeras oleh teman kelas? 70% juga mengatakan tidak. Berarti posisi anak saya sebenarnya lingkungan kita sudah bagus. Berdasarkan survei 102 responden dengan pertanyaan tersebut. Apakah kamu pernah merasa tidak nyaman atau malu saat berada di sekolah? 49% belum tidak merasa. Artinya merasa aman. Apakah kamu pernah mengalami sentuhan fisik yang tidak diinginkan? Ini masa pelecehan seksual yang indikator 2. 59% tidak.
mengalami sebuah fisik yang tidak diinginkan. Berarti aman loh, sebenarnya sekolah kita aman dan nyaman. Berarti. Apakah kamu pernah mengalami Apakah kamu pernah menerima pesan atau gambar bermodal seksual dari teman sekelas? 75% mengatakan tidak pernah. Apakah kamu merasa diterima oleh teman yang berada di suka atau ateis, berbeda suku atau dimasuk intoleransi? Mengatakan diterima 63%, 65 orang atau siswa mengatakan diterima. Apakah kamu merasa guru memperlakukan semua siswa dengan adil? 57% lulus. Atau 59 siswa mengatakan adil dari Ustaz. Bapak Ibu ketika mengajar dan memperlakukan anak. Nah, artinya Bapak sekalian, lingkungan kita sudah positif. Pertanyaan kita bagaimana meningkatkan itu? Lingkungan yang sudah positif, nanti kita pertahankan supaya lebih aman dan nyaman. Nah, di sini kami berbagi tugas Bapak sekalian dengan budaya positif atau disiplin positif. Budaya positif adalah sikap perilaku yang dilakukan terus-menerus hingga menjadi sebuah budaya. Nah, disiplin positif itu bagian dari budaya positif. Nanti kami akan berbagi tugas. Mungkin saya akan menerangkan perubahan paradigma disiplin positif, nilai-nilai kebajikan, 4 motivasi perilaku manusia. Kemudian Mas David akan menjelaskan kisahnya, posisi kontrol, keyakinan kelas, kebutuhan dasar manusia, dan segitiga diskusi. Bapak Ibu sekalian, pembelajaran dengan paradigma baru, pembelajaran yang dengan paradigma baru merupakan pembelajaran yang menerapkan pembelajaran berdiferensiasi supaya perspektif belajar sesuai dengan kebutuhan dan perkembangan. Hal ini sesuai dengan teori psikologi modern untuk menunjukkan profil kehidupan itu. Bapak Ibu sekalian, tadi saya wawancara dengan staf ruang guru. Ternyata pertanyaan wawancara tersebut adalah bagaimana Bapak Ibu sekalian ketika menghadapi anak yang tinggi kemampuannya, yang sedang dan yang rendah. Itu menjadi satu teori psikologi modern yang sekarang diterapkan di mana-mana, tidak hanya di negeri, apalagi di swasta. Bagaimana mengajar anak yang mempunyai kemampuan tinggi, apakah disamakan? Nah, ini paradigma atau pendekatan yang harus kita mulai dari sekarang. Tentunya berbeda. Tidak sulit kalau sekarang untuk memutuskan pembelajaran berdiferensiasi. Pastikan Bapak Ibu sekalian memiliki asesmen awal atau pemahaman awal terhadap anak. Kalau anak memiliki kemampuan yang lebih tinggi, berarti saya kasih materi yang seperti ini. Kalau anaknya nanti sedang, saya kasih materi yang lebih rendah daripada yang lebih tinggi tadi, dan seterusnya. Kira-kira demikian loh. Miskonstruksi teori kontrol. Nah, ini tadi berhubungan dengan simulasi kami. Ilusi guru mengontrol peserta didik itu miskonsepsi. Tidak bisa kita mengontrol anak. Yang bisa mengontrol anak dirinya anak masing-masing. Motivasi intensif itu yang kita tumbuhkan dalam anak. Kenapa dia melakukan itu? Apa akibatnya dia melakukan itu? Dan kenapa ketika kamu melakukan itu, apa yang kamu rasakan? Terusnya perlu kita gali dari anak. Kemudian orang dewasa berhak memaksa. Miskonsepsi Bapak, tidak bisa yang kontrol ini diterapkan ketika kita masih mempunyai pemahaman bahwa kita orang dewasa itu bisa memaksa. Ilusi berikutnya, miskonsepsi berikutnya adalah ilusi kritik dan membuat merasa bersalah dapat menguatkan karakter. Apakah ketika kita menyalahkan anak, mengkritik anak bisa-bisa gitu, apakah bisa merubah dari kesalahan tersebut? Berdasarkan teori kontrol tidak bisa. Kenapa? Karena anak itu melakukan tindakan itu punya tujuan masing-masing. Ada kebutuhan yang dia belum penuhi. Nah, ini kita harus cari nanti dalam
5 kebutuhan dasar manusia. Kemudian responsif bentuknya ilusi penguatan positif, efektif dan bermartabat. Ini juga miskonsepsi Bapak sekalian. Mengubah stimulus respon ke pendekatan teori kontrol. Ini stimulus respon mengatakan realitas kebutuhan kita sama. Satu anak dengan anak yang lain itu sama. Teori kontrol mengatakan realitas kebutuhan kita berbeda. Tidak bisa disamakan. Semua orang melihat hal yang sama. Teori kontrol mengatakan setiap orang memiliki gambaran yang berbeda. Simulasi tadi menunjukkan bahwa tidak bisa saya dikontrol oleh Mas Dabu. Yang bisa mengontrol saya diri saya sendiri, motivasi intuisi saya sendiri. Bagaimana saya bisa menjunjung nilai-nilai yang ada dengan kuat dari diri kita sendiri. Itulah yang menjadi tujuan teori kontrol. Kemudian kita mencoba mengubah orang agar berpandangan sama dengan kita. Dalam teori kontrol mengatakan kita berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia. Dunia itu menurut si A dan si B tidak sama, Bapak. Kemudian stimulus respon berikutnya, perilaku buruk dilihat dari sebagai satu kesalahan. Belum tentu perbuatan buruk itu sesuatu yang kesalahan. Tergantung anak itu melakukan tujuannya apa, Bapak. Di restitusi, di teori kontrol mengatakan bahwa semua perilaku itu punya tujuan. Kita hati-hati di dalam menangani anak. Dilihat dari tujuan anak, tidak mudah untuk mengupas tujuan anak itu melakukan tindakan baik buruk atau yang baik. Kemudian orang lain bisa mengontrol saya. Stimulus respon. Di dalam teori kontrol mengatakan hanya Anda yang bisa mengontrol diri Anda sendiri. Kemudian stimulus respon berikutnya, saya bisa mengontrol orang lain. Teori kontrol mengatakan Anda tidak bisa mengontrol orang lain. Kalau peraturan bisa mengontrol kita, itu sementara, Bapak. Itu intrinsik. Itu motivasi yang dari luar, tidak akan abadi, Bapak. Kalau motivasi itu dari dalam anak itu, kita akan jauh lebih abadi. Dan kita akan lihat anak itu mempertanggungjawabkan nilai-nilai yang ini diwujudkan. Kemudian stimulus berikutnya, pemaksaan ada pada saat wujudan gagal. Pada saat anak itu salah melakukan sebuah kesalahan, itu tidak mungkin kita melakukan sebuah perbaikan karena posisi anak itu sedang dalam keadaan yang salah. Ya mungkin kita kasih nasihat di situ. Tidak takut ya misalnya. Misalnya Kakak Israkan sendiri, saya kemarin melihat anak Kakak Israkan dalam hatinya sudah takut sebenarnya. Maka posisinya dalam teori kontrol harus digeser menjadi Anda tidak bisa posisinya adalah menjadi posisi sukses. Posisi sukses seperti apa? Posisi sukses anak itu tidak dipersalahkan yang berlebihan. Kamu tidak apa. Semua orang melakukan kesalahan, tapi kita lanjutkan. Apa yang ingin kamu lakukan ke depan? Apa yang bisa memperbaiki kesalahan kamu? Itu jauh lebih efektif daripada kita memposisikan anak dalam posisi gagal. Posisinya harus geser. Semua orang melakukan kesalahan, tapi tentunya orang melakukan suatu tindakan ada tujuan. Apa tujuannya? Bagaimana kamu bisa memperbaiki kesalahan? Itulah Bapak Sekalian yang kita coba untuk memahami dan menerapkan teori kontrol. Kemudian model berpikir menang dan kalah dalam stimulus respon. Di dalam teori kontrol berpikir menang Bapak Ibu. Siswanya ya terselesaikan masalahnya, Bapak Ibu guru sudah tercapai tujuannya. Itu menang dan menang. Tidak ada yang saling dikalahkan. Itu yang disebut teori kontrol menang lawan menang. Disiplin positif itu berasal dari kata disiplina yang artinya belajar, artinya peserta didik diharapkan memiliki disiplin diri serta tanggung jawab atas nilai-nilai yang mereka yakini.
Kemudian disiplin positif merupakan salah satu penerapan disiplin yang bertujuan menumbuhkan kesadaran serta memperdayakan peserta didik tanpa imbalan penghargaan hukuman. Nah, posisi sekarang apakah anak itu disiplin karena praktik? Itu yang menjadi pertanyaan besar untuk mewujudkan atau meningkatkan sekolah iklim sekolah yang aman dan nyaman. Tanggung jawab kita sekarang besar. Posisi sekolah kita sudah aman dan nyaman berdasarkan survei tadi. Nah, pertanyaan kita, apakah anak melakukan semua itu karena motivasi intrinsik atau motivasi ekstrinsik yang kita tuntun berdasarkan filosofi kehidupan kita terus menuntun anak itu. Yang salah dilakukan restitusi, nanti akan disampaikan oleh Pak Dan. Bagaimana ketika orang melakukan sebuah kesalahan menggunakan pola segitiga restitusi? Sebagai pendidik, tujuan kita adalah untuk menumbuhkan peserta didik yang memiliki disiplin sehingga mereka berperilaku berdasarkan nilai kebajikan universal dengan motivasi intrinsik menuju perilaku yang lebih baik. Nilai-nilai kebajikan, nilai yang disepakati bersama lepas dari suku, agama, budaya, dan latar belakang. Profil pelajar Pancasila: beriman, bertakwa kepada Tuhan yang Maha Esa dan berakhlak mulia. Yang kedua, mandiri, bernalar kritis. Keempat, kebinekaan global, bergotong royong. Dan yang keenam, kreatif. Ini nilai-nilai yang akan kita wujudkan, anak-anak yang akan kita wujudkan. Ada beberapa nilai lagi kalau bisa berdasarkan primarius, program, sikap murid, toleransi, rasa hormat, integritas, mandiri. Keterampilan hidup dapat dipercaya, lurus hati, pendengar yang aktif, tidak merendahkan orang lain, memberikan yang terbaik dari diri. Itulah nanti nilai-nilai yang akan kita bangun, akan kita wujudkan untuk mendorong motivasi intrinsik anak-anak itu dalam mewujudkan nilai tersebut. Kita kebersamaan Bapak Ibu sekalian, tidak mungkin ini tanggung jawabnya BKS, tapi semua guru mata pelajaran, bahkan semua warga sekolah untuk mewujudkan ini. Karena setiap hari terjadi aktivitas anak-anak. Nah, di dalam aktivitas itu ada yang salah. Kalau yang lurus-lurus saja, insya Allah tidak masalah. Bapak Ibu sekalian, menjadi masalah kita adalah bagaimana untuk mewujudkan itu, anak-anak nilai-nilai itu berdasarkan motivasi intrinsik. Tema kebutuhan dasar manusia Bapak Ibu sekalian. Ketika anak melakukan sebuah kesalahan, berarti ada salah satu dari 5 kebutuhan ini yang belum terpenuhi. 1, bertahan hidup, makan, minum, kesehatan. Ada anak di kelas ganggu minta bekalnya anak lain. Apakah dia memang tidak bawa bekal? Kalau iya, ya berarti dia bertahan hidup. Berarti harus dicarikan solusinya berdasarkan kebutuhan yang belum dipenuhi itu. Dibagi misalnya. Kemudian kasih sayang, ingin dihargai, peduli dan sebagainya. Ada anak itu yang di kelas usia bukan dia tidak bisa, dia bisa loh. Dia minta kasih sayang dan sebagainya. Itu harus diberikan kebutuhan itu supaya tidak melakukan kesalahan itu karena dia mengalami kebutuhan yang belum terpenuhi itu. Kemudian penguasaan ini menjadi pemimpin. Ada anak yang suka berkelahi mungkin. Apakah dia mempunyai kebutuhan yang belum dipenuhi? Yaitu semua orang punya keinginan untuk memimpin. Maka ketika ada anak yang berkelahi, apakah ada indikasi bahwa anak itu memang belum terpenuhinya kebutuhan memimpin, ingin menjadi pemimpin. Kemudian keempat, kebebasan, ingin mencoba hal yang baru, mandiri, tahu mengendalikan arah dirinya. Kebebasan, dia ingin mencoba yang baru. Ada anak yang pengennya sesuatu yang baru, berarti dia ingin memenuhi kebutuhan dasar manusia sebagai kebebasan. Dan kita sebagai pendidik mencarikan bagaimana anak itu supaya bisa terpenuhi kebutuhan kebebasannya. Diberikan dia kesempatan untuk berdiskusi menjadi pemimpin dan sebagai diberikan satu ruang dia untuk menyampaikan pendapat, ditanya kemudian dia menjawab. Itu bagian dari mengekspresikan pendapat, apa yang dia rasakan, apa yang dia ketahui, apa yang dia pikirkan Bapak Ibu. Kemudian kesenangan Bapak Ibu.
humoris, bermain, ketawa, antusiasme. Anak juga butuh kesenangan loh. Maka ketika anak melakukan sesuatu, apakah dia merasa ada kebutuhan yang belum terpenuhi di salah satu 5 kebutuhan dasarnya? Nah, kuncinya ya kita memenuhi kebutuhan anak yang belum terpenuhi tersebut. Apakah kesenangannya? Dia ketawa terus di kelasnya. Apa dia ingin bermain terus ingin di kelas? Tinggal bagaimana nanti Bapak Ibu dan kita semuanya mengarahkan bermain itu kesenangan. Maka bermain yang tepat di mana anak-anak ini dan sebagainya. Ini kalau dia menghubungi Bapak Ibu sekarang, karena kami hanya berbagi sedikit tentang teori kontrol. Kita belajar bersama-sama gitu. Jadi nanti mohon maaf kalau saya berdiri di tempat ini tidak semuanya benar. Mungkin kan nanti ada yang salah mau betul. Mas nggak pas itu misalnya. Kita biasakan berkomunikasi dengan baik, berdialog dengan baik. Kemudian tidak motivasi perilaku manusia Bapak Ibu, ada motivasi ekstrinsik dan motivasi intrinsik. Tiga motivasi perilaku manusia itu, satu, untuk menghindari hukuman dan ketidaknyamanan. Jadi dia melakukan satu kesalahan, tindakan, tujuannya supaya dia menghindari ketidaknyamanan, menghindari hukuman. Yang kedua, dia melakukan satu tindakan untuk mengharapkan penghargaan, imbalan. Ada anak kita sebanyak 600 gram itu berbagai macam motivasi perilakunya. Di antara tiga atau yang terakhir, ingin menjadi orang yang diinginkan dan dihargai diri sendiri sesuai dengan nilai yang dia yakini. Nah ini yang kita mau support. Bagaimana anak itu punya motivasi perilaku yang ingin diwujudkan dari keinginan dia sendiri menghargai dirinya sendiri sesuai dengan nilai yang ia yakini. Maka kita akan tanya ke anak, nilai yang kita wujudkan apa dalam fakta kelas yang kita buat sama-sama. Bapak Ibu sekalian. Jadi ketika anak melakukan kesalahan, tinggal mengembalikan kepada keyakinan kelas yang ada di kelas masing-masing. Dan dianalisa kebutuhan dasar mana yang belum terpenuhi. Ya. Hukuman, konsekuensi, restitusi. Hukuman itu tidak terencana Bapak Ibu, tiba-tiba. Peserta didik tidak tahu apa yang terjadi, tidak dilibatkan dalam proses pembuatan peraturan. Sehingga ketika dia dihukum, jadi jolak, tidak menerima sebenarnya dalam hatinya. Kemudian hukuman fisik itu biasanya adalah hukuman. Kemudian konsekuensi ini terencana loh, ini disepakati sesuai dengan peraturan antara anak dan siswa, anak dan guru. Kemudian peserta dia dibuat tidak nyaman. Ini juga belum aman banget loh. Konsekuensi itu belum pada posisi ideal seorang guru, karena dia membuat anak tidak nyaman. Untuk mewujudkan sebuah iklim sekolah yang aman dan nyaman, kita mulai belajar memposisikan diri kita memilih di antara tiga ini. Mana yang mau tadi? Yang hukuman, konsekuensi, atau restitusi. Di konsekuensi itu guru monitor. Sampai kalau kita nanti terus memonitor. Tapi kalau anak itu muncul dari motivasi intrinsiknya, tanpa kita yang mengawasi, memonitor, anak itu memahami dan ingin mewujudkan nilai itu. Itu namanya disebut motivasi intrinsik yang mampu untuk membantu kita di dalam mewujudkan nilai itu. Jadi mulai dari Bapak Ibu guru dan anak-anak bersama-sama untuk mewujudkan nilai itu. Sehingga kita tidak capek untuk selalu memonitor anak yang siapa yang salah, mana yang salah. Itu saja anak yang misalnya gitu. Kemudian restitusi Bapak sekalian, proses bagi peserta didik untuk memperbaiki kesalahan, proses kolaborasi mencari solusi dari masalahnya. Nah, yang penting kan kolaborasi mencari solusi masalahnya. Apa artinya kita melakukan dialog dengan anak, tapi tidak ada perbaikan, tidak ada, anak itu tidak mampu memperbaiki kesalahan tersebut.
energinya itu habis hanya untuk memarahi anak merasa pada posisi gagal, tidak mungkin anak itu bisa memperbaiki kesalahannya. Harapannya anak itu pada posisi sukses. Jadi kita tetap berikan dia motivasi, tapi kita nanti akan validasi tindakan yang salah itu di mana. Kebutuhan dasar itu yang kamu belum penuhi di mana? Itu akan misalnya Pak David. Jadi restitusi ini adalah yang ideal loh. Maka nanti ada segitiga restitusi untuk mengatasi anak-anak yang melakukan tindakan-tindakan kurang tepat yang tidak sesuai dengan nilai-nilai. Demikian Bapak sekalian. Mohon maaf kalau ada kekurangan. Dilanjutkan oleh Mas David. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Bapak Ibu semuanya. Izinkan saya perkenalkan diri dulu ya. Nama saya David Anugrah Khair. Saya guru pendidikan Pancasila di SMP Negeri 42 Semarang. Mungkin kalau ada yang belum kenal ya Bapak Ibu. Mungkin saya akan melanjutkan materi yang sudah disampaikan oleh Pak Amin, tapi saya meminta izin kepada Bapak Ibu semua. Saya berdiri di depan, bukan bermaksud menggurui, tapi kita bermaksud sharing Bapak Ibu. Sudahkah pembelajaran kita itu sesuai dengan Merdeka Belajar yang sekarang ini? Terutama buat saya sendiri Bapak Ibu. Cerita sedikit sebelum saya ikut ke calon guru penggerak angkatan 11, mungkin saya merasa itu bahwa metode dan pembelajaran yang saya lakukan itu sudah benar. Tapi ternyata mohon maaf 180 derajat. Apa yang saya lakukan, mungkin kita itu merasa oh iya ya, ternyata seperti ini. Di dalam guru penggerak itu banyak sekali materi-materi yang ternyata asik dan sesuai dengan siswa. Karena sesuai dengan filosofi Ki Hajar Dewantara, anak itu harus berkembang sesuai dengan kodratnya, kodrat alam dan kodrat zaman. Ibarat kita itu seperti petani Bapak Ibu. Petani, anak itu dibuat sebagai benih dan tanaman yang akan kita tanam. Bagaimana cara kita menanam, bagaimana cara kita merawat, itu ibaratkan kita mengajar di dalam pembelajaran sehari-hari. Nanti terima kasih Bapak Ibu. Mohon sekali lagi izin, bukan bermaksud menggurui, tapi kita sharing bersama tentang materi yang akan saya sampaikan. Di sini saya akan menyampaikan materi sebagai 5 posisi kontrol. Di dalam kelas Bapak Ibu, ternyata kita itu mempunyai 5 posisi kontrol. Yang pertama adalah kita sebagai penghukum. Terus betul Bapak Ibu? Kita pernah menghukum anak betul? Kita pernah membuat anak merasa bersalah. Ternyata saya salah ini menurut Pak David. Yang ketiga adalah kita pernah memposisikan siswa sebagai teman kita. Yang keempat, kita memposisikan sebagai pemantau, melihat. Nah, ini materi yang paling asik di sini Bapak Ibu. Yang kelima adalah sebagai manajer. Dalam hal ini kita bisa manajer di sekolah, bisa manajer di rumah, atau mungkin di sebuah perusahaan. Tapi karena kita di lingkupnya adalah sekolah, yang akan kita bahas adalah di lingkungan sekolah. Bisa dilihat Bapak Ibu. Saya sambil di sini nih, pesannya kelihatan. Penghukum. Seorang penghukum bisa menggunakan hukuman fisik maupun verbal pada anak. Orang-orang yang menjalankan posisi penghukum senantiasa mengatakan bahwa sekolah memerlukan sistem atau alat yang dapat lebih menekan murid lebih dalam lagi. Guru-guru yang menerapkan posisi penghukum akan berkata biasanya seperti ini Bapak Ibu. Patuhi aturan yang ada. Awas. Gimana? Pernah kita seperti itu. Kamu selalu salah. Kamu lagi. Pernah bukan kita mengungkapkan perkataan seperti itu Bapak Ibu? Pernah. Guru seperti ini senantiasa percaya hanya ada satu cara.
Agar pembelajaran bisa berhasil yaitu dengan cara kita, Bapak Ibu ternyata. Terus betul. Kita itu menganggap bahwa anak itu ya harus seperti ini. Tidak boleh dengan cara anak, tapi harus dengan cara guru. Dan suaranya biasanya nadanya tinggi, bahasa tubuh, mata melotot dan jari menunjuk-nunjuk mengerti. Kamu, misalnya seperti itu. Lihat Pak David, apa yang kamu lakukan? Kamu lagi, terlambat lagi. Seperti itu. Pasti terlambat lagi, selalu datang terlambat. Kapan bisa datang tepat waktu? Coba. Kan begini kok telat terus. Kamu lagi. Tanyakan kepada diri Anda, bagaimana perasaan murid bila guru berbicara seperti itu? Kita harus bisa mengetahui perasaan murid, Bapak Ibu. Pada saat muridnya datang terlambat, hasil kemungkinan murid marah, mungkin dendam dengan kita, atau bersifat agresif. Itulah baru sekali. Nah, saya yang berani dengan kita. Bisa jadi sesudah duduk, murid tersebut akan mencoret-coret bukunya atau meja tulisnya, Bapak Ibu. Mungkin gambar muka Pak David. Jangan putih sing dulu ini seperti ini. Lebih buruk lagi, sekolah, murid melihat motor kita atau mobil Bapak Ibu guru akan menggoreng kendaraan tersebut. Ada yang mungkin bannya dikempesi, Bapak Ibu. Ada yang mungkin tangannya jahil. Ya, mohon maaf, mobil kita diberek. Ada yang mungkin dicuri apanya bel. Itu sepionnya Pak David tak copot tewe. Sajengnya dengan Pak David karena tadi di mana. Ini adalah posisi kita sebagai penghukum. Nanti ya Bapak Ibu. Yang pertama adalah posisi sebagai penghukum. Nah, yang kedua adalah pembuat rasa bersalah, Bapak Ibu. Pada posisi ini biasanya guru akan bersuara lebih lembut, nadanya diturunkan mungkin 1 oktav. Yang sekarang jadi nah gitu. Pembuat rasa bersalah akan menggunakan keheningan yang membuat orang lain merasa tidak nyaman, bersalah atau rendah diri. Kata-kata yang keluar dengan lembut akan seperti, ibu kecewa dengan kamu, bapak kecewa dengan kamu. Berapa kali bapak harus memberitahu kamu? Ping piro tole ketika andani, apa yura kesel? Gimana coba kalau orang tua kamu tahu apa yang kamu lakukan saat ini di sekolah? Di posisi ini, murid akan memiliki penilaian diri yang buruk tentang diri mereka. Mereka merasa tidak berharga dan telah mengecewakan orang-orang yang disayangi. Jajal, ini ibumu ngerti koyok ini nih pasar ini bagaimana? Membuat merasa bersalah, ada suara memelas, halus, sedih, bahasa tubuh merapat pada anak yang lesu. Adi, kamu ini bagaimana ya? Kamu sudah berjanji dengan ibu tidak akan telat lagi. Kenapa kamu senang sekali mengecewakan ibu? Ibu benar-benar kecewa dengan kamu. Bagaimana perasaan murid ditegur seperti ini, Bapak Ibu kira-kira? Murid akan merasa bersalah. Bersalah telah mengecewakan ibu atau bapak gurunya, mungkin orang tuanya. Murid akan merasa menjadi orang yang gagal dan tidak sanggup membahagiakan orang lain. Kadang-kala sikap seperti ini lebih membahayakan dari sikap penghukum, karena emosi akan tertanam rapat di dalam murid. Menahan perasaan tidak seperti murid dalam dengan guru penghukum, di mana murid bisa menumpahkan amarahnya walaupun dengan cara yang negatif. Murid tertekan seperti inilah yang tiba-tiba bisa meletus amarahnya dan menyakiti diri sendiri atau mungkin orang lain. Jadi Pak David dirasa membuat salah, ketemu konsolnya, maka dia biasanya akan melampiaskan seperti itu, Bapak Ibu. Jadi ternyata itu lebih berat lagi daripada yang penghukum. Kalau penghukum misal, kamu terlambat, silakan seperti ini. Kalau ini tidak, dia akan memenuhi perasaan bersalahnya, lalu bisa amarahnya itu meledak, bahkan bisa diledakkan ke orang lain. Ini adalah pembuat rasa bersalah. Terus yang ketiga, Bapak Ibu, ini adalah sebagai teman. Guru pada posisi ini tidak akan menyakiti murid. Kita sekolah ramah anak ya Bapak Ibu. Alhamdulillah kita sudah tidak plak-plak dengan anak.
minimal seperti itu. Namun akan tetap berupaya mengontrol murid melalui persuasi, pendekatan. Posisi teman pada guru bisa negatif atau positif. Di sini berupa hubungan baik yang terjalin antara guru dan murid. Guru di posisi teman menggunakan hubungan baik dan humor untuk mempengaruhi seseorang. Mereka akan berkata, ayo, bantulah demi Bapak ya. Kamu kenapa ya tadi terlambat? Alasan ini Pak. Yo, buat Pak David, demi Pak David, jangan terlambat lagi ya, besok kamu ya. Sebagai teman. Ayo ingat, tidak bantuan Bapak selama ini. Kamu kan kemarin sudah tak kasih uang, dapat jajaknya oleh. Kenapa masih kamu melakukan seperti itu? Ya sudah, kali ini tidak apa-apa. Nanti ibu bantu bereskan. Itu posisi teman. Hal negatif dari posisi teman adalah bila suatu saat guru tersebut tidak membantu, maka murid akan kecewa dan berkata, saya pikir Bapak Ibu adalah teman saya. Murid merasa dikecewakan dan tidak mau lagi berusaha lain. Mungkin timbul adalah murid hanya akan bertindak untuk guru tertentu dan tidak untuk guru lain. Murid akan tergantung pada guru tersebut. Mohon maaf, contohnya seperti saya ini. Misal sebagai pembina dulu pembina paskibra, saya dekat dengan anak, saya memposisikan sebagai teman. Maka mungkin ada 1, 2, 3 mungkin anak yang hanya menurut kepada saya Bapak Ibu, tapi tidak menurut pada Bapak Ibu guru yang lain. Karena dia menganggap Pak David itu teman saya, Pak David itu orang tahu minta, Pak David itu enak. Saya kemarin minta SK juga diberikan. Saya minta tolong ini dibantu. Ini sebagai teman. Untuk teman, nada suara ramah, akrab, dan bercanda, bahasa tubuh merapat pada murid, mata dan senyum dan jenaka. Biasanya kita ajak guyon anak-anak itu kalau sebagai teman. Ayo, apa yang kamu lakukan hari ini? Sudah sarapan belum? Kita anggap posisi mereka sebagai teman kita atau partner kita. Adi, ayolah, bagaimana sih kamu? Kemarin kamu sudah janji ke Bapak, bukan? Kenapa terlambat lagi? Sambil tertawa ringan. Jadi istilahnya kayak tidak serius gitu. Ya sudah, tidak apa-apa. Duduk dulu sana. Nanti Bapak guru bantu. Kamu ini sambil senyum-senyum. Bagaimana perasaan murid dengan sikap guru seperti ini, Bapak Ibu kira-kira? Murid akan merasa senang dan akrab dengan guru. Ini termasuk dampak positif ternyata Bapak Ibu. Hanya saja di sisi negatif, murid menjadi tergantung pada guru tersebut. Misal dengan saya, tergantung dengan saya. Jika saya tidak ada, maka murid akan merasa bingung dan kehilangan. Bila ada masalah, dia merasa bisa mengandalkan guru tersebut untuk membantu. Wah, saya kalau Pak Nur senangannya curhat, misal kelas 8 BK-nya. Saya tak ketemu Pak Nur aja lah, tidak yang lain. Kalau ada masalah seperti itu. Akibat lain dari posisi teman, Adi hanya akan berbuat sesuatu bila yang menyuruh adalah guru tersebut. Seperti tadi, mungkin kalau saya yang memposisikan ada di sekolah, saya suruh, dia mau Bapak Ibu. Tapi kebalikan, mungkin Pak Ari yang nyuruh atau bagus, mungkin kayak ogah-ogahan. Karena saya sudah Pak David teman, tapi dengan Pak Ari, mohon maaf, dengan Pak Khairil tidak. Berarti saya gelem orang seperti itu. Dan belum tentu berlaku yang sama dengan guru yang lain seperti tadi Bapak. Ini adalah perilaku kita ya sebagai teman terhadap siswa. Yang keempat adalah pemantau. Memantau berarti mengawasi. Pada saat kita mengawasi, kita bertanggung jawab atas perilaku orang-orang yang kita awasi. Biasanya kita hanya memantau. Kayak di pembelajaran ya Bapak Ibu. Coba amati, kita hanya mengamati saja di situ. Posisi pemantau berdasarkan pada peraturan-peraturan dan konsekuensi. Dengan menggunakan sanksi atau konsekuensi, kita dapat memisahkan hubungan pribadi kita dengan murid. Sebagai seseorang yang menjalankan posisi pemantau, pertanyaan yang dilakukan oleh seorang pemantau biasanya seperti ini Bapak Ibu. Peraturannya apa? Nak, sini. Ya Pak.
Kamu kok pakai sepatu putih? Peraturannya apa ini? Kamu kok tidak pakai dasi? Peraturannya apa kalau sekolah? Kamu kok upacara tidak pakai topi? Peraturannya apa? Itu adalah pertanyaan-pertanyaan pemantau. Apa yang telah kamu lakukan? Yo, kamu tadi ngapain? Coba ceritakan. Sanksi atau konsekuensinya apa? Yo, sekarang tak tanya. Nek sepatumu putih, kira-kira konsekuensinya kemarin apa? Dilepas. Kalau kamu terlambat, konsekuensinya apa di sekolah? Itu adalah kita sebagai pemantau. Seorang pemantau sangat mengandalkan perhitungan, catatan data yang dapat digunakan sebagai bukti atas perilaku seseorang. Ada anak terlambat. Kamu kemarin sudah 3 kali loh, ada ngecek loh, ya. Senin terlambat, Selasa enggak, Rabu terlambat, Kamis enggak, ini Jumat terlambat lagi. Dalam 1 minggu kamu sudah 3 kali. Sebagai seorang pemantau mengandalkan perhitungan tadi sebagai bukti atas perilaku seseorang. Posisi ini akan menggunakan stiker, slip catatan, daftar cek posisi pemantau sendiri berawal dari teori stimulus respon yang tadi disampaikan oleh Pak Amin, yang menunjukkan tanggung jawab guru dalam mengontrol murid. Untuk pemantau, biasanya nada suara datar, bahasa tubuh yang formal. Peraturannya apa le? Sepatumu kok buka? Ini hari apa? Sudah berapa kali kamu terlambat? Ayo, coba ingat-ingat. Itu adalah sebagai pemantau. Bagaimana perasaan murid yang diperlakukan seperti ini? Kita harus bisa memahami perasaan murid, Bapak Ibu. Murid memahami konsekuensi yang harus dijalankan karena telah melanggar salah satu peraturan di sekolah. Ya Pak, maaf Pak, sepatu saya lepas Pak, sepatunya warnanya putih Pak. Guru tidak menunjukkan suatu emosi yang berlebihan, menjadi ramah atau membuat merasa bersalah. Murid tetap dibuat tidak nyaman, yaitu dengan harus tinggal kelas pada waktu jam istirahat dan mengerjakan tugas. Guru tetap harus memantau murid pada saat mengerjakan tugas di jam istirahat karena murid tidak bisa ditinggal seorang diri. Mohon maaf, ilustrasinya seperti itu tadi. Konsekuensinya apa? Kalau kamu pakai sepatu putih, dilepas Pak. Oke, silakan dilepas, taruh di sana. Lalu dia naik bawah. Kalau anak yang berani, dia akan turun kemana-mana jalan nyokor. Harus betul. Tapi kalau anak yang pemalu, dia nggak berani di dalam kelas. Ayo ke sana. Tidak, saya nggak berani, saya nggak pakai sepatu. Saya nggak pakai dasi. Misal, mohon maaf, konsekuensi jika tidak memakai ikat pinggang menggunakan tali rafia, misal seperti itu. Nah, itu anak mungkin akan malu kemana-mana. Saya nggak. Kenapa kamu? Karena saya pakai rafia gitu loh. Oh sabuk, tadi saya nggak pakai sabuk. Maka kita di sini harus memahami perasaan siswa Bapak Ibu, bukan perasaan kita. Selanjutnya, yang kelima, ya, sebagai manajer Bapak Ibu, mungkin mohon maaf tidak kelihatan. Manajer adalah posisi di mana guru berbuat sesuatu bersama dengan murid, mempersilahkan murid, mempertanggungjawabkan perilakunya, mendukung murid agar dapat menemukan solusi atas permasalahan dia. Jadi murid itu ditawarkan solusinya Bapak Ibu, bukan kita yang menawarkan, tapi mereka muncul solusi yang dia inginkan. Seorang manajer telah memiliki keterampilan di posisi teman maupun pemantau, dan dengan demikian bisa jadi di waktu-waktu tertentu kembali pada kedua posisi tersebut bila diperlukan. Namun bila kita menginginkan murid-murid kita menjadi manusia yang diajak menganalisis kebutuhan dirinya maupun kebutuhan orang lain, di sini penekanannya bukan pada kemampuan membuat konsekuensi. Nek wes sepatu putih konsekuensinya apa? Bukan di situ. Di sini penekanan bukan kemampuan membuat konsekuensi, namun dapat berkolaborasi dengan murid bagaimana memperbaiki kesalahan yang ada. Seorang manajer akan berkata apa yang kita yakini. Kembali ke keyakinan kelas murid. Jadi kan kita sudah buat keyakinan kelas itu.
Jadi kita mengembalikan lagi kepada keyakinan kelas. Kalau kamu kok makan di dalam kelas, kemarin keyakinan kelasnya apa? Kita kembalikan lagi kepada keyakinan kelas. Saya yakin setiap pembelajaran sudah menggunakan keyakinan kelas, sudah menerapkan. Apakah kamu meyakininya? Pertanyaannya seperti itu, Bu. Biasanya kita menanyakan kepada siswa. Jika kamu meyakininya, apakah kamu bersedia memperbaiki kesalahanmu? Seperti itu. Jika kamu memperbaiki ini, hal ini menunjukkan diri tentang apa pada dirimu? Apa rencana kamu untuk memperbaiki? Nah, kamu tadi berkelahi, koncomu justru konco gitu. Nah, sekarang apa yang ingin kamu perbaiki dari situasi ini? Jadi murid itu digali. Keinginannya seperti apa? Kita hanya menuntun anak saja. Bukan karena kowe jotos koncomu gemenan gitu, jotos kowe seperti itu, bukan. Tugas seorang manajer bukan untuk mengatur perilaku seseorang. Kita membimbing murid untuk dapat mengatur dirinya sendiri. Seorang manajer bukannya memisahkan murid dari kelompoknya, tapi mengembalikan murid tersebut kepada kelompok yang lebih baik dan kuat. Bisa jadi dalam praktik penerapan disiplin sehari-hari kita akan kembali ke posisi teman, ya. Mungkin kita suatu saat jadi teman, suatu saat jadi pemantau. Jadi tidak selalu hanya kita jadi manajer, jadi penghukum, tidak. Belum siap berdiskusi dan diundang melakukan restitusi. Namun perlu disadari tujuan akhir dari 5 posisi kontrol adalah pencapaian posisi manajer. Jadi paling tinggi dari tadi 5 itu adalah posisi sebagai manajer, penghukum, membuat rasa bersalah, sebagai teman, dan endingnya nanti adalah sebagai manajer. Manajer biasanya ada suara halus, Bu. Bahasa tubuh kita tidak kaku mendekati murid. Contoh, kita lakukan dialog dengan dia. Guru, Adi, apakah kamu mengetahui jam berapa sekolah dimulai? Adi menjawab, tahu Pak, jam 7. Terus guru bertanya lagi, ya, jadi kamu terlambat ya? Kira-kira bagaimana kamu akan memperbaiki masalah ini? Adi menjawab, saya bisa menanyakan teman saya Pak, ya, untuk mengerjakan tugas Pak yang tertinggal, misalnya. Saya bisa apa Pak? Itu nanti dari siswa yang akan menyampaikannya. Baik, itu yang bisa dilakukan. Apakah besok akan ada masalah untuk kamu agar bisa hadir tepat waktu? Kira-kira besok kamu bisa hadir tepat waktu enggak? Bisa Pak? Bisa seperti itu. Tidak Pak? Itu adalah jawaban dari siswa. Kita hanya menggali dan menuntun saja. Tidak Pak, saya bisa hadir tepat waktu. Bisa. Baik, saya hargai usahamu untuk memperbaiki. Bagaimana perasaan murid jika kita perlakukan seperti ini Bapak Ibu? Pada posisi manajer, maka suara guru sebaiknya tulus, tidak perlu marah-marah, tidak perlu menginginkan suara, apalagi menunjuk-nunjuk jari ke murid. Hei, seperti itu Bapak Ibu. Berkacak pinggang seperti ini atau bersikap seolah-olah menyesal tampak sedih sekali akan perbuatan murid ataupun bersenda gurau. Menempatkan diri sebagai teman. Fokus pada murid bukan untuk membahagiakan guru atau orang tua. Jadi bukannya, yuk beranggak ke padangnya, coba beranggak ke orang tuamu di rumah. Bukan seperti itu Bapak Ibu. Murid sudah mengetahui adanya suatu masalah dan suatu perlu terjadi. Bila guru mengambil posisi pemantau, guru akan melihat apa konsekuensinya, apa peraturannya. Namun pada posisi manajer, guru akan mengembalikan tanggung jawab pada murid untuk mencari jalan keluar dari permasalahan yang sedang dihadapi. Atau istilahnya kita mengadakan bimbingan itu. Ini adalah posisi sebagai manajer. Sampai di sini ada pertanyaan dulu Bapak Ibu. Nah, ini kita ada suatu quiz, ya. Ada beberapa quiz yang coba kita rumuskan Bapak Ibu. Kasus siswa tidak memakai atribut lengkap saat upacara. Hormat pada bendera selama 1 jam. Kira-kira apa Bapak Ibu? Mungkin bisa dijawab Ibu? 5 kontrol tadi seperti apa? Sebagai pemberi hukuman. Kita
Kita ada lagi yang ingin berpendapat Bapak Ibu. Ini ada suatu siswa tidak memakai atribut lengkap saat upacara bendera, hormat pada bendera selama 1 jam. Tadi disampaikan oleh Bu Dwi adalah sebagai pendukung. Oke, nah itu diklik bisa dibawakan ini aja. Ya. Nah, iya ternyata tepat begini. Tepuk tangan berdiri. Ternyata sebagai pendukung nih. Jadi karena telah sini mengikuti bendera 1 jam kamu duduk di sini. Itu adalah posisi kita sebagai pendukung. Oke, untuk kuis yang kedua Bapak Ibu. Hadiahnya diambil. Bisa diambil durinya di belakang Bu, monggo itu bisa dirapi. Iya. Iya. Ya, naik dulu. Oke. Siswa tidak memakai atribut lengkap pada saat upacara. Konsekuensinya seperti tadi. Berapa kali Bapak Ibu mengingatkan kamu? Kamu selalu mengecewakan Bapak Ibu. Kira-kira ini sebagai apa Bapak Ibu kita? Monggo 5 posisi kontrol. 5 posisi kontrol tadi ada 5. Yang pertama adalah sebagai pendukung. Yang kedua adalah sebagai yang membuat merasa bersalah. Yang ketiga sebagai teman. Yang keempat sebagai pemantau. Yang kelima sebagai manajer. Nah, kira-kira kalau ada kasus seperti ini, berapa kali sih Pak David ngomong BW oleh selalu mengecewakan Pak David? Itu di posisi kontrol apa Bu? Nomor 2 apa Bu? Merasa bersalah. Nah, oke, kita lihat. Oh iya, ternyata Mr. Amin. Ternyata membuat merasa bersalah, ternyata Bapak Ibu bisa main ke 42 yang berbeda. Monggo lanjut Bapak. Ini kasus ketiga, siswa tidak memakai atribut lengkap saat upacara bendera. Ayo dong, ikuti aturan sekolah, bantu Bapak Ibu. Sekali ini saya sudah tidak apa-apa, lain kali jangan seperti ini lagi ya. Saya kira aku boleh, tapi sesok itu aja kayak ini. Berapa Bu? 3, yaitu sebagai teman, oke. Oh, amin. Iya, ternyata pinter-pinter loh Bapak Ibu. Lanjut, amin. Nih, siswa tidak memakai atribut lengkap saat upacara bendera. Kamu sudah melanggar peraturan. Kamu tahu toh konsekuensi setelah upacara beli atribut di koperasi. Misalnya seperti itu, ya. Dan jangan ulangi lagi. Kira-kira posisi apa ini Bapak Ibu? Posisi berapa? Berapa Bu? Ayo, Bapak Ibu, ayo. 4 apa itu? Coba Bapak Ibu. Pemantau, oke Pak Amin, coba dicek. Oh iya, ternyata istimewa melawan Bapak Ibu ya. Terus yang kelima Pak Amin, selanjutnya yang terakhir. Nih, posisi kontrol, siswa tidak memakai atribut lengkap saat upacara bendera. Apakah kamu tahu kesalahanmu? Apa yang dapat memperbaiki kesalahan kamu? Nah, ngerti lah lagi salah. Tahu Pak? Dan nanti kira-kira apa yang akan kamu lakukan. Itu kira-kira posisi kontrol kita sebagai apa Pak Ibu? Sebagai, coba Pak Amin, manajer. Ya, tepuk tangan buat panjenengan semua. Ternyata panjenengan buat semua. Lanjut Pak Amin. Dulu waktu saya itu sebelum jadi guru penggerak itu kita juga sering mendengar istilah restitusi Bu. Bahkan Pak Jokowi pernah saja kita hanya bermaksud di restitusi. Restitusi itu apa itu? Setelah saya di guru penggerak, saya belajar di modul 1.4, saya belajar tentang apa itu restitusi. Ya. Restitusi itu adalah sebuah upaya untuk membuat murid mampu mengevaluasi diri mereka sendiri.
agar menjadi manusia yang baik sesuai dengan nilai-nilai kebajikan universal dan sebuah upaya agar setiap kesalahan yang akan dilakukan menjadi bahan pembelajaran agar dirinya lebih baik, menjadi lebih kuat, bertambah. Dengan demikian diharapkan budaya positif di sekolah akan tercipta. Ini yang disebut dengan sebuah segitiga restitusi. Untuk tahapannya melakukan segitiga restitusi itu ada 3. Yang pertama, Bapak Ibu, menstabilkan identitas dulu. Kalau ada masalah, kita stabilkan identitasnya dulu. Berdasarkan prinsip ini, bahwa membuat kesalahan adalah termasuk proses pembelajaran. Dalam arti tidak melakukan kesalahan, dia tidak belajar. Berbuat salah itu wajar, kata-katanya seperti itu. Tidak ada manusia yang sempurna. Pak David juga pernah salah sama seperti kamu. Bapak Ibu tidak mau mencari siapa yang salah, tapi bagaimana memperbaiki masalah ini. Bapak Ibu juga melakukan hal yang pernah kamu lakukan. Seperti itu. Ini adalah yang pertama, yaitu menstabilkan identitas. Yang kedua, kami. Yang kedua adalah validasi tindakan yang salah. Berdasarkan prinsip perilaku dalam rangka memenuhi kebutuhan tertentu. Kamu melakukan itu memiliki alasan tertentu. Kamu terlambat, alasannya boleh. Dan saya bocor, Pak. Tadi saya kesiangan, Pak. Kita tanyakan kepada siswa. Padahal kamu bisa melakukan yang lebih buruk lagi, enggak? Kamu patut bangga karena kamu mempertahankan hal penting. Kamu melakukan karena kamu menganggap hal itu penting. Oke, itu menurut pendapat kamu, nggak apa-apa seperti itu. Pak, kemarin itu ada yang jauh-jauh saya langsung saya tonjok, Pak. Seperti itu. Bukan itu langsung genjot, langsung ditonjok. Tapi kita validasi tindakan yang salah. Oke, kamu beranggapan tindakan kamu itu betul. Misal seperti itu, tidak kita salahkan. Tapi setelah itu maju ke tahap berikutnya. Menanyakan keyakinan kelas berdasarkan teori kontrol bahwa kita melakukan tindakan berdasarkan motivasi intrinsik yang tadi disampaikan Pak Amin. Kita tanyakan kepada siswa, Bapak Ibu, apa keyakinan kelas kita anak-anak? Yang kedua, nilai keyakinan kelas mana yang kita sepakati bersama? Seperti apa kelas yang ideal menurut kamu? Kamu mau seperti apa, anak-anak? Ini adalah pada tahap ketiga, menanyakan keyakinan. Itu tadi adalah segitiga restitusi. Sekarang muncul pertanyaan, Pak David. Nah, kira-kira Pak David pernah melakukan seperti itu enggak? Alhamdulillah, setelah saya belajar, kemarin saya praktekkan kepada anak saya Bapak Ibu. Di kelas 7C, 7E, maaf. Saya mendapat laporan bahwa orang tua yang lapor, Pak, anak-anak itu membuat grup WhatsApp di luar Pak David. Oh iya Bu, iya. Saya nggak tahu Bu, karena saya tidak masuk. Ya ini saya kasih tahu Pak, karena saya sebagai mamanya saya masuk di situ. Setelah itu ada anak-anak yang mohon maaf mengunggah foto yang kurang pantas atau berbau porno. Sebenarnya setelah saya cek itu ya tidak ada yang salah, tapi gimana ya? Mungkin menurut orang kacamatanya masing-masing deh. Jadi ada orang kayak telanjang itu dikasih jempol gini, kelihatannya kayak burungnya, seperti itu. Ada yang anak itu lari-lari seakan-akan udah pakai celana, tapi ada daerah sini yang kebakar sama lari-lari. Nah itu di screenshot dilaporkan kepada saya Bapak Ibu. Setelah itu saya telusuri, ketemu anaknya Bapak Ibu. Langsung saya menerapkan segitiga restitusi yang kemarin saya belajar, coba saya praktekkan. Ya memang berat sih Bapak Ibu. Kita tahu anak kita tuh banyak sekali kesalahan ya. Dan biasanya kalau anak salah itu kita emosi dulu. Seperti tadi gitu, botos kita emosi dulu. Tapi harusnya sesuai dengan disiplin positif, kita dudukkan bersama, kita restitusi satu persatu. Agar tercipta anak itu mempunyai, ini loh Pak, saya pengennya seperti ini, dan akan saya lakukan seperti ini. Istilahnya seperti itu. Ya.
Kenapa Pak David ini ngobrol dengan siswa? Ini saya Pak David mengatakan bahwa ada siswa di kelas ini yang mengunggah gambar yang tidak panas di kelas. Setelah saya kira-kira perbuatan itu baik tidak bisa? Jadi perbuatan itu tidak baik ya, tidak puji. Baik bisa. Setiap manusia tentunya pernah melakukan kesalahan. Sama seperti David juga pernah melakukan kesalahan sama seperti itu. Tapi hari ini Pak David ingin membantu Lisa untuk mencari solusi dari masalah yang dihadapi. Lisa pasti punya alasan dong. Kenapa mengunggah gambar yang kurang panas di grup juga bisa mengirim gambar yang kurang panas ya. Oke, bisa masih ingat tidak dengan kesepakatan kelas yang kita buat untuk pertemuan sebelumnya? Apa itu bisa? Tidak boleh berkata kasar dan sopan santun. Sopan santun adalah cara perilaku kita terhadap orang lain. Bisa yakin, sopan santun berperilaku berpengaruh baik untuk kita. Bisa yakin dengan itu? Yakin. Sekarang, apa yang harus bisa lakukan supaya perilaku itu tidak terulang? Dan silakan meminta maaf. Mulai kapan kira-kira rencana yang akan dilakukan? Nanti terus mulai dari hari ini ya. Hari ini bisa melakukan perubahan menjadi lebih baik, sopan dan santun. Bisa? Kita suruh. Oke, pada yakin bisa melakukan. Terima kasih sudah mau ngobrol dengan David. Silakan bisa. Itu tadi pemaparan sedikit tentang sedikitnya restitusi gitu Bapak Ibu. Nah, ini hubungannya dengan seperti tadi keyakinan kelas. Mengapa keyakinan kelas bukan peraturan kelas Bapak Ibu? Ada yang tahu? Kok judulnya bukan peraturan kelas, tapi keyakinan kelas? Karena ini kita menawarkan kepada siswa apa yang dia yakini benar. Jadi kita tawarkan kepada siswa, kira-kira itu kita pilih seperti apa tuh anak-anak? Kita bikinnya pembelajaran seperti ini Pak David. Kita bikin yang A, yang B, yang C Pak David. Jadi kita menanyakan kepada anak bagaimana kesepakatan yang akan kita capai secara bersama. Jadi bukan hanya 1-2 orang. Kalau 1-2 orang nanti pasti akan berbeda antara si A dan si B karena ada 32 siswa yang berbeda. Jadi harus kita sepakati. Pembentukan keyakinan kelas bersifat abstrak, berupa pernyataan positif, berupa nilai universal. Jadi tidak boleh itu, mohon maaf Bapak Ibu, kita mencantumkan kata tidak, itu tidak boleh. Tidak boleh makan di kelas, tidak boleh menggunakan HP pada saat pembelajaran atau main game. Jadi sebisa mungkin kata tidak itu dihilangkan Bapak Ibu. Karena anak-anak kalau tidak, ya pasti dilanggar. Betul. Karena pernah saya tanya, peraturan itu untuk dilanggar ya Pak? Yaudah atau ditaati? Saya pernah dialog dengan siswa. Karena anak-anak biasanya tuh merasa menantangnya tinggi Bu. Jajalah aku tak boleh main HP. Padahal sudah ada peraturan tidak boleh main HP pada game atau saat pembelajaran. Pasti pada itu anak yang curi-curi main game. Karena apa? Rasa ingin tahu mereka sebenarnya. Jajal, perilakunya apa ini? Bapak Ibu guru saya lakukan. Jadi sebisa mungkin kata tidak itu mohon maaf dihilangkan Bapak Ibu. Ini kesepakatan kelas. Misal seperti ini. Saling menghormati, gunakan HP dengan bijak, belajar setiap hari, membuang sampah pada tempatnya, misal seperti itu. Jadi
menggunakan bahasa-bahasa yang halus kepada anak, kalau tidak dihilangkan Bapak Ibu, karena tidak pasti akan hilang. Ya. Ini adalah pembuatan kesepakatan kelas Bapak Ibu yang dipraktikkan oleh Bapak Amin. Lanjut Bapak. Nih, jadi kita itu memanggil anak, ya nanti bisa maju ke satu, diutarakan satu-satu juga bisa. Setelah itu dia bisa menulis di papan tulis. Apa dia dikasih selembar kertas, silakan ditempel di situ. Setelah itu baru nanti kita bacakan secara bersama-sama dan disepakati secara bersama-sama. Makanya kita keyakinan kelasnya apa kemarin? Kok kelasnya kotor? Ya Pak, buang sampah pada tempatnya Pak. Main HP sesuai dengan jamnya Pak. Misal seperti itu. Terima kasih Bapak Ibu. Itu tadi sedikit pemaparan dari saya dan Pak Amin. Ada poin penting yang saya tangkap Bapak Ibu. Itu sebuah refleksi, benar kata Bapak. Jadi setiap pembelajaran itu ternyata kita harus merefleksi kepada diri kita. Sudahkah pembelajaran yang kita lakukan kepada anak berpihak kepada anak, pada murid? Sudah. Bisa saja, mohon maaf, anak itu melakukan kesalahan karena mohon maaf, metode, model pembelajaran yang kita gunakan tidak disukai oleh anak-anak. Biasanya saya buat refleksi. Kira-kira apa yang harapan kamu terhadap Pak David pada pertemuan berikutnya? Pak, dikasih video dong Pak, pembelajarannya dikasih kuis dong Pak. Itu refleksi yang singkat terhadap anak. Dan kita istilahnya tuh ngetuti anak pengen belajar seperti apa agar anak itu nyaman di dalam proses pembelajaran. Saya pernah itu, kamu kenapa diterangin kok lari-lari? Ada 1-2 itu anak siswa saya tangkap Bapak Ibu. Itu pelajaran sopo, mohon maaf ini Bapak Ibu. Guru A Pak, kenapa kamu di luar kok malah ditangkap? Saya bosan Pak. Dari tadi diomongke terus diterangke terus Pak, ngantuk kalau dijawab saya Pak. Kalau saya di luar kan seperti ini saya bisa bodoh kancane. Jadi seperti itu Bapak Ibu. Jadi budaya positif itu harus kita terapkan kepada siswa agar siswa itu aman, nyaman di dalam sekolah. Jika anak itu sudah aman dan nyaman, insya Allah maka potensi anak itu akan muncul secara maksimal. Mungkin ini tadi sedikit pemaparan dari saya dan Pak Amin. Adakah yang perlu ditanggapi atau ada pertanyaan atau sanggahan Bapak Ibu? Monggo bisa disampaikan ke Bapak tentang budaya positif Bapak Ibu. Jadi kita itu seperti tadi yang dilakukan survei oleh Pak Amin sudah bagus. Kita harus meningkatkan lagi ternyata. Oh iya, yang sudah bagus harus lebih ditingkatkan lagi tentang budaya positif di sekolah kita. Gini Bu, Terima kasih Pak. Ini saya mohon maaf telah tidak mengikuti berkaitan dengan keyakinan kelas. Keyakinan kelas, mengapa keyakinan kelas bukan peraturan kelas, gitu ya? Kemudian diharapkan tadi anak, karena itu berawal dari keyakinan yang dimiliki anak. Kemudian ada kata-kata menggunakan hal yang positif, jangan tidak menggunakan kata tidak boleh, dilarang, jangan, gitu ya. Kan menghindari kata-kata itu. Nah, padahal ini kan tekniknya, caranya untuk mencari keyakinan kelas itu kan banyak macam. Nah, ternyata yang muncul dari anak itu munculnya yang tidak, jangan, ini. Dan mereka lebih familiar dengan kata tidak makan ketika pelajaran berlangsung, misalnya tidak makan dengan ketika. Nah, ketika diubah dengan kalimat yang lebih apa tadi istilahnya ya, lebih halus kepada anak. Iya, tapi nyatanya lantas anak malah justru makan karena tidak jelas apa yang harus mereka lakukan. Nah, padahal yang mereka sampaikan itu sudah keyakinan kalau menurut saya, itu keyakinan mereka. Oh, nggak boleh nih kita makan di sini nih. Ini gimana? Apakah yang seperti itu
misalnya terjadi ya dalam konteks keyakinan di dalam kelas kita tuliskan tidak boleh, jangan gitu loh. Apakah itu sebuah larangan? Kalau itu sebuah larangan berarti kita tidak merdeka dong. Ya tidak. Terima kasih. Ya, terima kasih Bu Putri atas pertanyaannya. Jadi seperti tadi kita sampaikan Ibu, mohon maaf. Jadi setelah kita kemarin belajar itu di guru penggerak, itu membuat keyakinan kelas itu sebenarnya ada rentetannya ya Mister ya. Tidak segampang sih langsung ini buat tidak boleh, ini tidak. Tapi kita memancing stimulus anak. Anak itu responnya digali sampai nanti kira-kira nek kowe iki tidak melakukan ini, nilai apa yang kamu sepakat seperti itu. Jadi Bu, tadi sudah disampaikan bahwa kata tidak itu sebisa mungkin tidak digunakan Bu. Karena itu kesannya anak pasti akan melanggar justru. Gitu. Jadi tidak boleh makan pada saat pembelajaran, tidak boleh menggunakan handphone pada saat pembelajaran atau main game. Nah, menurut pembelajaran yang saya kemarin dapat di guru penggerak, sebisa mungkin itu kata tidak diganti dengan kata yang lebih halus atau mungkin ada yang ditambahin Pak Amin. Terima kasih. Saya menjawab Bu Budi. Jadi peraturan misalnya pakailah masker gitu. Kemudian pakailah helm ketika mengendari. Nah, kalau di keyakinan kelas itu nilai yang ingin disampaikan pada pakailah helm itulah keselamatan. Nah, keselamatan itu yang akan menjadi motivasi intrinsik anak itu, sehingga anak itu mau mewujudkan nilai itu. Ketika anak itu belum mampu mewujudkan itu, kita kembalikan dengan restitusi. Restitusi adalah menciptakan kondisi di mana anak itu mampu untuk memperbaiki kesalahannya sendiri melalui segitiga restitusi tadi, kembali kepada menstabilkan identitas, memvalidasi keyakinan yang salah, dan menanamkan keyakinan apa. Itu terus pola kita. Dia sadar, maka di dalam proses pendidikan ini ya berjalan seperti filosofi kehidupan tadi. Ing arso sumbodo, ing madyo mantoso, tutulihan daya. Di depan itu, di tengah, ing madyo mantoso itu, di tengah itu dia mengikuti melayani keinginan anak. Tetapi keinginan anak semuanya ada yang baik, ada yang tidak. Nah, kita sebagai pendidik yang mengarahkan menuju keinginan yang sesuai dengan mereka. Karena yang disampaikan adalah kita itu sebagai petani tidak bisa mengubah, kita hanya bisa merawat, menumbuh, sedangkan anak itu punya bakat, karakteristik dan sebagainya yang kita kawal, kita sebagai pendidik. Satu lagi di Budi, saya pernah belajar tentang neolinguistik. Jadi kalau kata-kata tidak, jangan itu justru anak itu berpikir, kenapa saya tidak boleh? Dia malah melakukan. Jadi ada koherensi dengan Pak David dan dalam Budi ternyata ada korelasi. Saya kira demikian Budi. Maaf kalau kurang memuaskan. Terima kasih. Itu tadi pemaparan dari saya dan Pak Amin. Kurang lebihnya kita mohon maaf Bapak Ibu. Kita di sini bukan menggurui, kita hanya sharing ya Bapak Ibu tentang budaya positif yang sudah kita lakukan di sekolah. Kira-kira sesuai atau tidak dengan guru penggerak yang sekarang digaung-gaungkan oleh pemerintah. Cukup sekian. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Luar biasa. Tepuk tangan sekali lagi Bapak Ibu. Terima kasih buat Pak Amin dan Pak David atas ilmunya, atas praktek baiknya. Mudah-mudahan bisa kita praktekkan dalam pembelajaran kita Bapak Ibu. Di sesi mari kita tutup acara pada siang hari ini dengan membaca mendalam bersama-sama. Alhamdulillahirobbilalamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.